Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Hizki Sofatullah Al-Bakir. Kakak sebagai pengajar kimia di Bimbel Alumni Tutorial. Ya, kali ini kakak akan membahas soal-soal TO Akbar yang kemarin diselenggarakan oleh Bimbel Alumni Tutorial. Oke, langsung saja ke nomor 1. Diberikan reaksi seperti di bawah, yaitu Fe solid ditambah S solid menjadi FeS ya. Solid juga. Dari reaksi tersebut dihasilkan sebanyak 44 gram produk ya. Jika besi dan belerang yang digunakan berturut-turut adalah 112 gram dan 48 gram, maka persen yield dari reaksi tersebut adalah berapa? Oke. Nah, di sini ditanyakan persen yieldnya ya. Oke, seperti itu. Nah, untuk mencari yang namanya persen yield ya, kita harus menggunakan, oke, garis dulu, massa lapang ya, lapangan atau prakteknya, massa praktek dibagi dengan massa teorinya. Ini dikali 100% ya, seperti itu. Untuk mencari yang namanya persen yield. Oke. Nah, di sini kita punya data apa? Yang pertama adalah dari reaksi tersebut dihasilkan 44 gram produk. Oke, produknya itu di sini adalah FeS-nya kan, sebanyak 44 gram. Oke. Nah, yang 44 gram ini merupakan massa teorinya atau massa lapangannya ya, atau prakteknya. Oke. Sementara untuk massa teorinya kita belum dapat ya. Maka dari itu kita harus cari dulu nilai dari massa teorinya dengan cara mereaksikan ya dari produk-produk yang ada. Ya, massanya kan diketahui untuk Fe itu adalah 112 gram, sementara untuk S itu adalah 48 gram. Oke, kita tulis lagi aja reaksinya. Berarti Fe ditambah S berubah menjadi FeS. Oke, seperti itu. Sementara untuk Fe-nya itu ada sebanyak 112 gram, sementara untuk S-nya itu ada sebanyak 48 gram. Oke, berarti kita tulis mula-mula reaksi sisanya. Oke, ini kurang, berarti yang ini tambah. Nah, untuk FeS ya, mula-mulanya itu 0. Nah, sementara untuk Fe itu adalah masanya kita ketahui, tinggal cari nilai molnya. Mol berarti 112 dibagi dengan AR-nya, yaitu 50. Nah, maka hasilnya adalah 2. Ya, sementara untuk S 48 dibagi dengan 32, hasilnya adalah berapa coba? Hasilnya adalah 1,5. Oke, nah sekarang kita harus mencari yang namanya pereaksi sisa ya. Pereaksi sisa itu adalah hasil pembagian antara mol mula-mula dibagi dengan koefisien. Nah, berhubung reaksi ini sudah setara ya, berarti di sini 1, sini 1, di sini 1. Kita bisa cari reaksi pembatasnya dengan cara membagi antara mol mula-mula dibagi koefisien kan. Oke, untuk Fe, nilai pembagi antara mol mula-mula dibagi koefisien itu sama dengan 2 dibagi 1, maka hasilnya 2. Sementara S itu mol mula-mulanya 1,5, koefisiennya 1, berarti hasilnya 1,5. Nah, di sini kita bisa lihat nilai yang paling kecil tuh punya siapa? Ternyata punya S ya. Yang artinya bahwa si S ini sebagai pereaksi pembatas. Kalau misalkan jadi pereaksi pembatas, maka senyawa atau zat tersebut tidak akan bersisa. Berarti sisanya sama dengan 0. Berarti untuk S yang bereaksi itu sama dengan 1,5. Oke, seperti itu. Nah, lanjut kita cari Fe yang bereaksi. Berapa coba? Ya. Karena koefisiennya sama-sama 1 ya, berarti 1/1 dikali 1,5 hasilnya adalah 1,5. Oh, berarti yang bersisa itu sebanyak 0,5 mol dari Fe ya. Seperti itu. Lanjut. Nah, sekarang kita ingin tahu berapa banyak FeS yang bereaksi ya atau terbentuk. Sama aja, karena koefisiennya sama-sama 1 ya, 1/1 dikali 1,5, maka hasilnya adalah 1,5 mol. Oh, berarti 0 ditambah 1,5 ya 1,5 ya.
Berarti di sini kita bisa tahu mol dari FeS ya sama dengan 1,5. Tapi yang kita inginkan adalah bentuk masanya. Oh, berarti kita konversi aja bahwa massa itu sama dengan mR dikali dengan molnya. Oke, mR-nya berapa? Di sini kan Fe tambah S berarti 56 ditambah dengan 32. Maka hasilnya adalah 88 ya. MR-nya 88. 1,5 itu sama dengan 3/2 ya. Maka hasilnya adalah 88 dibagi 2 itu 44. Oh, berarti total massa dari FeS2 yang kita dapatkan secara teori adalah harusnya sebesar 132 gram. Sementara yang kita dapatkan cuma 44 gram ya. Oke, berarti kita bisa cari persen yieldnya. Ya, persen yield sama dengan massa lapangannya berapa tadi? 44 dibagi dengan 132 dikali 100%. Maka jawabannya berapa coba? Nah, jawabannya yaitu 1/3 dikali 100% atau sama dengan 33,33%. Ya. Maka dari itu jawabannya adalah yang B. Ya. Itu nomor 1 ya. Kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Oke, baik, kita lanjutkan ke nomor kedua ya. Terdapat sebuah reaksi kesetimbangan sebagai berikut, yaitu XOH 2 kali aqueous ditambah dengan H2O liquid berkesetimbangan menjadi XOH 3 kali ya aqueous ditambah dengan H plus aqueous ya. Memiliki nilai KH-nya sama dengan 10 pangkat min 5. Nah, pH yang dimiliki oleh larutan XOH 2 kali 0,01 molar adalah berapa? Oke, nah untuk menjawab soal ini kita memerlukan rumus hidrolisis ya. Hidrolisis. Oke. Kenapa hidrolisis? Karena diketahui nilai KH-nya atau tetapan hidrolisisnya ya, hidrolisis. Oke. Nah, kita bisa mencari ya OH atau H plusnya, tapi lihat di soal ya, di persamaan reaksinya itu terbentuknya apa, H plus atau OH min. Nah, ternyata yang terbentuk itu adalah yang terbentuk itu adalah H plus kan ya. Oh, berarti senyawa reaksi ini bersifat asam. Oh, berarti kita bisa cari nilai H plusnya dengan cara akar KW per KB ya, dikali dengan konsentrasi. Oke. Nah, masih ingat kan kalau misalkan KW per KB itu sama dengan ya, KW per KB itu sama dengan nilai KH-nya. Oh, berarti bisa kakak ganti dengan akar dari KH dikali dengan konsentrasinya. Oke. Nah, di sini kita punya nilai KH-nya sama dengan 10 pangkat min 5, sementara konsentrasinya adalah 10 pangkat min 3. Lalu kita akarkan. Maka hasilnya adalah akar dari 10 pangkat min 8 ya, itu akan sama dengan 10 pangkat min 4 ya, H plusnya. Karena yang ditanya pH, berarti kita rubah ke min log H plus ya, konsentrasinya ya, konsentrasi ini akan sama dengan min log 10 pangkat min 4. Nah, maka hasilnya akan sama dengan 4 pH-nya ya. Berarti untuk soal nomor 2 ini jawabannya B ya. Oke, itu untuk nomor 2. Kita lanjut ke nomor 3. Ya, baik, kita lanjut ke nomor 3 ya. Di sini udah ada soalnya nomor 3 ya. Logam natrium tidak akan didapatkan pada proses elektrolisis larutan Na2SO4 dengan menggunakan elektrode non inert ya, sebab Na memiliki nilai E yang lebih besar dibandingkan dengan air. Oke ya, kita lihat dulu pernyataannya ya. Logam natrium tidak akan didapatkan pada proses elektrolisis larutan Na2SO4 dengan menggunakan elektrode non inert. Oke, ini dia. Nah, kata kuncinya di sini adalah Na2SO4 aqueous ya. Oke, kalau misalkan kalian masih ingat ya, terdapat sebuah aturan ya, aturan di mana
logam 1A ya, logam 2A, Al dan Mn itu tidak akan bisa dielektrolisis ya, atau direduksi. Tidak bisa direduksi. Direduksi ya. Apabila dalam keadaan larutannya ya. Oke, kalau misalkan bentuknya dalam liquid ya, liquid atau cairan, baru bisa golongan 1, 2, Al dan Mn itu bisa direduksi. Karena di sini bentuknya adalah aqueous ya, maka Na tidak akan dihasilkan. Na tidak akan dihasilkan. Oke, kenapa nggak bisa dihasilkan? Gara-gara Na ini merupakan golongan 1A ya. Ini dia. Oke, logam 1A tidak bisa direduksi apabila dalam keadaan larutannya. Berarti pernyataannya betul ya. Oke, pernyataan betul. Sebab Na memiliki nilai E yang lebih besar dibandingkan air. Nah, untuk mengetahui nilai kebenaran dari alasannya, sebabnya ya. Oke, kita perlu yang namanya deret volta ya, deret volta. Oke. Nah, kalau misalkan kalian ingat, deret volta itu ada yang pertama ada Li, K, Ba, Sr, Ca, Na, Li, K, Baser, Cana, Magal, Mg, Al, Zana ya, atau Zn, dan dilanjutkan dengan H2O dan seterusnya ya. Oke, ini kan dari kiri ke kanan ya. Kalau kalian masih ingat bahwa nilai dari kiri ke kanan itu nilai E nya akan semakin besar atau akan mudah direduksi. Oke, di sini kita lihat bahwa Na itu ada di sebelah kirinya air. Oh, berarti kita dapat simpulkan ya bahwa nilai Na itu lebih kecil dibandingkan nilai E0 dari H2O ya. Maka dari itu kita bisa simpulkan bahwa sebabnya itu salah ya. Atau alasannya salah. Oke. Kalau benar salah pilihannya apa? Kalau A kan benar-benar berhubungan, B itu adalah benar-benar tidak berhubungan, C itu adalah benar salah, D itu salah benar, dan E itu adalah salah-salah. Oh, berarti untuk nomor 3 ini jawabannya adalah C ya. Oke, itu mungkin nomor 3. Kita lanjutkan ke nomor 4. Ya, baik, kita menuju nomor 4. Perhatikan data laju reaksi dari reaksi 2A solid ditambah B aqueous menjadi 2AB aqueous. Oke, di sini kita dikasih tabel ya yang berisikan data konsentrasi A, B, dan laju reaksi ya dari percobaan 1, 2, 3, dan 4 ya. Maka berdasarkan data di atas, pernyataan yang tepat adalah, oke, berarti di sini kita disuruh milih pernyataan mana saja yang benar ya. Seperti itu. Nah, caranya yang pertama adalah kita disuruh nyari yang namanya hukum laju reaksi. Oh, berarti yang data yang kita perlukan adalah yang namanya order reaksinya berapa. Oke, seperti itu. Nah, untuk mencari order reaksi, misalkan untuk order reaksi A itu X, sementara untuk B itu Y ya. Oh, berarti ketika kita ingin mencari order reaksi X atau order reaksi dari yang A, berarti kita cari konsentrasi A yang berubah sementara B-nya tetap. Oke. Berarti di sini kakak pakai percobaan nomor 1 sama percobaan nomor 3. Kalau dilihat konsentrasi A-nya berubah dari 0,1 menjadi 0,3. Sementara untuk konsentrasi B-nya itu tetap 0,2 menjadi 0,2. Sementara lajunya dari 1 kali 10 pangkat min 5 menjadi 9 kali 10 pangkat min 5. Oke.
Berarti di sini untuk mencari order X, kakak akan menggunakan percobaan nomor 1 dan nomor 3. Karena B-nya tetap, berarti kalian nggak usah masukin ya. Oh, berarti kakak bisa masukin V1, V3 sama dengan konsentrasi dari A pangkat X pada percobaan pertama dibagi dengan konsentrasi A pangkat X pada percobaan ketiga. Nah, ini akan sama dengan 1 kali 10 pangkat min 5 dibagi dengan 9 kali 10 pangkat min 5. Ya, akan sama dengan konsentrasi A-nya berapa? 0,1 pangkat X ya, dibagi dengan 0,3 pangkat X. Oke. Nah, ini sama aja kayak ini bisa dibagikan ya. Oke, berarti di sini kita dapat 1/9 sama dengan ini bisa dibagi jadi 1/3 pangkat X. Oke. Maka dari sini kita bisa menentukan nilai X-nya itu sama dengan 2 ya. Oke, seperti itu untuk order reaksi X. Nah, sementara untuk Y, kita pakai yang mana coba? Ya, ternyata untuk mencari order reaksi Y, kita menggunakan percobaan 1 dan 2. Ya. Oke, berarti di sini kita punya V1 dibagi dengan V2. Akan sama dengan konsentrasi dari B pada percobaan 1 pangkat Y dibagi dengan konsentrasi B pada percobaan 2 pangkat Y. Itu akan sama dengan 1/8 kali 10 pangkat min 5, di bawahnya juga 10 pangkat min 5 ya. Oke, dibagi dengan 0,2 pangkat Y ya, dibagi dengan 0,4 pangkat Y juga. Oke, 10 pangkat min 5 nya kakak coret, berarti ini jadi 1/8, sementara ininya kakak gabungin jadi 0,2/0,4 ya, pangkat Y. Nah, ini bisa dirubah lagi jadi 1/8 sama dengan 1/2 ya, dipangkatin Y. Oh, berarti dapat kakak simpulkan bahwa nilai Y-nya akan sama dengan 3. Oke. Wah, berarti untuk yang nomor 1 itu hukum lajunya akan sama dengan K dikali dengan konsentrasi A pangkat 2 dikalikan dengan konsentrasi B pangkat 3. Oh, berarti nomor 1 itu betul ya, seperti itu. Oke, ini baru nomor 1. Nah, lanjut ke nomor 2. Oke. Nomor 2 itu inginnya adalah nilai tetapan dari K ya. Kalau misalkan ingin mencari yang namanya nilai tetapan K, kita masukin aja salah satu percobaannya ya. Misalkan kakak ingin masukin percobaan ke 1 aja. Oh, berarti ini akan sama dengan R sama dengan K dikali dengan konsentrasi A pangkat, tadi berapa X-nya? 2 ya. Oke. Sementara B-nya itu pangkat 3 ya. Karena kita masukin percobaan nomor 1, maka hasilnya akan sama dengan 1 kali 10 pangkat min 5 sama dengan K dikali dengan konsentrasi A-nya itu 0,1 pangkat 2 dikalikan 0,2 pangkat 3. Oke, berarti ketika kita ingin mencari nilai K-nya akan sama dengan 10 pangkat min 5 dibagi dengan 0,1 pangkat 2 berapa? Ya, sama dengan 10 pangkat min 2 ya. Sementara 0,2 pangkat 3 itu sama dengan 8 kali 10 pangkat min 3 ya. Oke. Nah, di sini 10 pangkat min 2 sama 10 pangkat min 3 kan kalau dijumlahin jadi 10 pangkat min 5. Oke, berarti kakak bisa coret. Nah, seperti ini. Oh, berarti hasilnya adalah 1/8. Oke. Maka nilai K-nya akan sama dengan 0,125. Ya. Berarti nomor 2 jawabannya benar. Oke, seperti itu. Nah, kita lanjut ke nomor 3. Ya, nomor 3 itu adalah nilai X-nya sama dengan berapa? Atau X itu kan ada di kolom laju reaksi ya. Oh, berarti yang ditanya adalah laju reaksinya berapa? Oke, karena kita udah nemuin A, berarti tinggal masukin aja. Ya. R-nya sama dengan 0,125 dikali I dengan konsentrasi A-nya berapa? 0,1 kan ya. Pangkat 2 dikali dengan 0,1 lagi pangkat 3. Oke, berarti ini sama dengan 0,125 dikali 10 pangkat min 2
kali 10 pangkat min 3. Nah, ini akan sama dengan 1,25 kali 10 pangkat min 6. Nah, untuk nomor 3 ini jawabannya. Oh, ternyata benar sama juga ya. Oke, yang terakhir itu menanyakan order reaksi total atau order totalnya berapa. Oke, ini sama dengan X ditambah Y ya. X-nya itu 2, sementara Y-nya itu 3, maka jawabannya adalah 5 ya. Oh, berarti nomor 4 salah, sementara nomor 3 itu benar. Maka jawabannya adalah A ya. A itu adalah 1, 2, 3. Sementara B itu adalah 1, 3. C itu adalah 2, 4. D itu adalah 4 saja. Sementara E itu benar semua. Oke, seperti itu. Maka jawabannya yang A. Itu dia untuk nomor 4. Kita lanjutkan ke nomor 5. Oke, baik, kita lanjutkan ke nomor 5 ya. Di sini kita punya soal diketahui nilai dari entalpi senyawa berikut. Oke, delta Hc CH4H10 akan sama dengan minus A kJ per mol. Sementara untuk delta Hf dari H2O itu sama dengan B kJ per mol. Sementara delta Hf dari CO2 sama dengan minus C kJ per mol. Berdasarkan data di atas, maka nilai dari entalpi pembentukan butana adalah berapa? Oke. Nah, kalau misalkan kalian ketemu soal yang kayak gini, kalian uraiin dulu aja nilai dari data yang kita punya ya. Berarti untuk yang pertama itu ada delta Hc ya dari butana ya. Itu akan sama dengan C4H10. Ingat, kalau pembakaran itu pastinya ditambah yang namanya O2 ya. Kalau misalkan hidrokarbon dibakar dengan O2, itu akan menghasilkan yang namanya CO2 ditambah dengan H2O. Oke, kita setarakan. C di sebelah kiri 4, C di sebelah ini baru 1. Berarti kita kali 4, sementara H-nya di kiri 10, di kanan baru ada 2 ya. Berarti kita kaliin 5. Oke. Yang terakhir kita hitung O2-nya. O-nya ya. Oke, di sebelah kanan itu 4 kali 2, berarti 8, sementara satu lagi 5 kali 1, 5. Berarti 8 tambah 5 berapa? 13. Sementara di sini baru 2. Oh, berarti kakak tambahin angka 13 per 2. Oke, itu untuk delta Hc-nya yang pertama. Oke, tulis dulu delta H-nya. Delta H-nya sama dengan minus A ya. Oke, selanjutnya ada pembentukan H2O. Ingat, kalau delta Hf ya atau delta pembentukan itu berarti dari unsur-unsurnya. Oh, berarti di sini kita punya unsur H2 ditambah dengan O2 ya, menjadi H2O. Ya, kita setarakan berarti di sini setengah. Oke. Delta H-nya akan sama dengan B ya. Oke, seperti itu. Lanjut. Yang ketiga itu ada delta Hf, pembentukan lagi ya dari CO2. Oh, berarti kakak bisa tulis C ditambah O2 akan sama dengan CO2. Delta H-nya itu sama dengan minus C. Oke, nah udah datanya kita uraiin. Nah, sekarang kita tuliskan apa yang diinginkan soal. Yang diinginkan soal adalah pembentukan entalpi butana ya. Oke, berarti delta Hf dari butana atau C4H10 ya. Ini akan sama dengan, karena ini pembentukan, maka akan dibentuk dari unsur-unsurnya. Di sini unsurnya ada C ditambah dengan H2 akan menjadi C4H10 ya. Berarti kita setarain dulu, C-nya itu ada 4, berarti di sininya 5 ya. Ditanya adalah delta H-nya sama dengan berapa. Oke. Nah, untuk mengerjakan soal ini kan kita udah punya data sama apa yang ditanyakan kan ya. Oke, kita mulainya dari yang apa yang ditanyakan. Ya, berarti kita mulainya dari C4H10 dulu. Nah, si C4H10 ini ada di persamaan nomor berapa? Kalau misalkan ini nomor 1, 2, 3. Oke, ternyata ada di persamaan nomor 1 ya. Lihat jumlahnya sama posisinya. Jumlahnya itu sesuai dengan koefisiennya. Di sini koefisiennya 1 kan? Oke. Oh, berarti mintanya jumlahnya 1, terus posisinya ada di sebelah kanan panah. Oke. Kita lihat di persamaan 1 apakah udah sama atau belum. Oke. Dilihat dari jumlahnya dulu. Ini kan reaksinya udah setara nih. Oh, berarti koefisien dari C4H10 di persamaan 1 itu cuman 1.
Oh, berarti sama dong jumlahnya. Oke, jumlahnya udah sama. Tapi lihat posisinya. Posisinya untuk yang di persamaan 1 itu ada di sebelah kiri panah. Sementara yang kita inginkan, ya, yang kita inginkan tuh yang ini, itu ada di sebelah kanan. Oh, berarti posisinya belum sama. Nah, berarti kita harus samain dengan cara, ya. Kalau ingin dibalik artinya berarti dikali -1 lagi. -1 ya. Oke, berarti kalau dikali -1 ini akan berbalik reaksinya. Oke, seperti itu. Ya. Udah selesai belum? Udah, karena udah dikali dengan -1, nanti si C4H10-nya pindah ke sebelah kanan panah. Oke, lanjut ke yang H2. Ya. H2 itu ada di sebelah kiri, jumlahnya 5. Oke, H2 ini ada di persamaan nomor berapa? Ada di persamaan nomor 2. Ya. Di persamaan nomor 2 H-nya itu baru ada sebanyak 1 ya. Oke, berarti kakak akan kalikan dengan 5 untuk persamaan nomor 2 ya. 5 ini berlaku untuk semuanya ya, bukan hanya untuk H saja, tapi untuk O2 dan H2O juga. Oke. Tapi yang jadi fokusnya itu cuman H2-nya aja. Yang penting jumlahnya sama. Oke, kayak gitu. Lanjut ya. Selanjutnya ada C. C itu jumlahnya 4, posisinya di sebelah kiri. Oke, di persamaan nomor 3 itu ada C ternyata. Posisinya di sebelah kiri, tapi jumlahnya cuma 1. Oh, berarti harus dikali berapa? Harus dikalikan dengan 4. Oke. Nah, ternyata udah semua nih. Ya. Oke, kalau udah semua, kita tinggal jumlahin aja. Dijumlahin terus dikali ya. Oh, berarti nilai delta H yang kita inginkan akan sama dengan yang pertama. Minus A dikali -1 itu hasilnya adalah A. Oke, ditambah dengan B dikali 5 ya, hasilnya itu adalah 5B. Terus yang terakhir adalah minus C dikali dengan 4. Oh, berarti hasilnya adalah plus minus 4C. Oke, kalau kakak rapiin lagi jadi A ditambah 5B dikurangi 4C. Ada nggak di jawaban? Nah, ternyata ada, yaitu pilihan yang C ya, kayak gitu. Oke, itu dia nomor 5 ya. Kita lanjutkan ke nomor selanjutnya, yaitu nomor 6. Oke, baik, kita lanjut ke nomor 6 ya. Dalam sebuah wadah terdapat suatu senyawa organik ya. Senyawa tersebut memiliki titik didih yang rendah sehingga dapat menguap dalam suhu ruangan. Dan senyawa tersebut juga memiliki kegunaan untuk menghapus cat kuku. Oke, apabila senyawa tersebut direduksi, maka hasil dari senyawa tersebut adalah gugus fungsi apa? Ya, oke. Nah, dalam bacaan ini kita bisa mendapatkan informasi ya. Yang pertama itu adalah titik didihnya rendah. Oke. Oke, yang kedua adalah kegunaannya sebagai penghapus cat kuku ya. Nah, dari sini sebenarnya kita udah bisa menyimpulkan senyawa apa yang ada di dalam wadah tersebut ya. Oke, dari pertama titik didihnya rendah, yang kedua penghapus cat kuku. Oke, maka kakak bisa simpulkan bahwa senyawa ini mengandung gugus fungsi ya, gugus fungsi keton ya. Keton. Kok bisa, Kak? Ya, gara-gara di sini kan ada kegunaannya yaitu penghapus cat kuku. Oke, berarti untuk menghapus cat kuku itu biasanya digunakan yang namanya aseton ya. Kalau belakangnya on berarti gugus fungsinya adalah keton. Oke, tapi bukan keton yang diinginkan oleh soal ya. Tapi yang diinginkan oleh soal adalah ketika keton ini direduksi ya, akan menghasilkan zat apa? Oke, reduksi itu adalah penambahan H ya, bisa aja kayak gitu. Oke, oh berarti kalau misalkan keton dengan rumus gugus fungsinya adalah RCR ya, dengan garis 2O ke atas, maka si H-nya itu akan masuk ke sini. Nah, H-nya. Nah, dari sini akan terbentuk suatu gugus fungsi, yaitu gugus fungsi RCR ya, karena hanya masuk ke dalam O berarti jadi OH ya, seperti itu. Nah, gugus fungsi OH ini merupakan hasil dari reduksi
gugus keton. OH itu nama lainnya apa? OH itu nama lainnya adalah alkohol. Maka dari itu jawaban nomor 6 adalah yang A ya, seperti itu. Nah, namun kalau misalkan dikasih taunya ingin lebih spesifik ya, maka jawabannya adalah alkohol sekunder ya. Oke, seperti itu untuk nomor 6. Kita lanjutkan ke nomor 7. Oke, baik, kita lanjutkan ke nomor 7 ya. Oke. Terdapat reaksi kesetimbangan di bawah ini. SO3 gas berkesetimbangan menjadi SO2 gas ditambah dengan O2 gas ya, dan belum setara reaksinya. Pada keadaan awal terdapat 48 tor gas SO3 yang kemudian gas tersebut mengurai sebanyak 50%-nya. Berapakah nilai kesetimbangan pada reaksi tersebut? Oke. Nah, yang harus kita lakukan pertama kali adalah menyetarakan persamaan reaksinya. Oke, berarti di sini punya SO3 gas berkesetimbangan menjadi SO2 gas ya, ditambah dengan O2 gas. Oke, seperti itu. Ya. Oke, di sebelah kiri O-nya itu ada 3, sebelah kanan O-nya itu ada 4. Oh, berarti ya yang kita bisa ganti-ganti adalah si oksigen ini. Ya, karena oksigen ini tidak ada S-nya. Berarti kita bisa utak-atik sehingga jumlah O-nya sama. Oke. Nah, kakak akan menambahkan angka yaitu setengah di sini ya. Oke. Setengah agar O2-nya menjadi 1 ya. Ditambah 2 sama dengan 3. Oke. Karena setengah ini kurang bagus ya kalau dilihat, maka sama kakak ya dikalikan dengan 2 semuanya, sehingga jadinya kayak gini. SO3 gas ya 2 kali berkesetimbangan menjadi 2 SO2 gas ditambah dengan O2 gas. Oke ya, jadi kayak gini hasilnya. O-nya tetap sama, S-nya tetap sama ya, seperti itu. Oke, setelah itu kita buat aja MRS atau mula-mula reaksi setimbangnya. Oke, untuk reaktan itu kurang, untuk produk itu bertambah. Nah, informasi yang kita dapat di sini adalah bahwa wadah tersebut diisi dengan SO3 sebanyak 48 tor ya, atau P-nya sama dengan 48 tor. Berarti untuk mula-mula kakak bisa tulis 48 di bawah SO3. Sementara SO2 dan O2 itu ketika di awal itu belum ada ya. Oh, berarti kakak bisa tulis angka 0 di sini untuk SO2 dan O2. Oke. Untuk mula-mula selesai. Nah, sekarang kita ke yang R-nya atau reaksinya. Nah, untuk mencari nilai R ya. R itu akan sama dengan R dibagi dengan M ya. Reaksi per mula-mula. Oke. Kita di sini tahu nilai alfanya dari siapa? Dari SO3 ya, seperti itu. Oh, berarti kita bisa bisa dapat nilai dari R untuk SO3-nya ya. Berarti 0,5 itu sama dengan R dibagi M ya. Ini akan sama dengan 0,5, M-nya itu berapa? M-nya itu 48 sama dengan R. Oh, berarti nilai R-nya akan sama dengan 24. Oh, berarti di sini 24, maka hasilnya adalah 24 juga. Ya, seperti itu. Nah, tugas selanjutnya adalah mencari tekanan reaksi dari SO2 dan O2 ya. Caranya gampang, caranya kita tinggal ngebandingin antara koefisien yang udah diketahui nilai tekanan reaksinya yaitu SO3 dan dibandingkan dengan koefisien dari SO2 ya untuk mencari nilai reaksinya. Ya udah, kita bandingin aja. Berarti SO2 kan koefisiennya 2, SO3 koefisiennya 2 juga. Oke, dikali sama tekanan dari SO3 yaitu 24, maka hasilnya adalah 24 juga. Oke, kalau 2 ya dapat, kalau koefisiennya 2 sama-sama 2 berarti hasilnya juga pasti sama. Nah, sekarang lihat yang untuk O2 ya. O2 itu koefisiennya 1, sementara SO3 2. Ya udah, kita bandingin lagi aja. Berarti 1 untuk koefisien O dibandingkan atau dibagi dengan koefisien SO3 yaitu 2 dikali dengan tekanan dari SO3 yaitu 24, maka hasilnya adalah 24.
Maka dari itu, dalam keadaan setimbangnya, ya, SO2 itu akan memiliki tekanan sebesar 24, sementara O2 itu akan memiliki tekanan sebesar 12. Oke, seperti itu. Nah, karena yang ditanya adalah nilai kesetimbangannya, ya, karena ini dalam bentuk gas, maka kakak bisa tulis K-nya itu adalah Kp, ya, sama dengan tekanan dari O2 dikali dengan tekanan dari SO2. Tapi jangan lupa pangkatnya itu adalah koefisiennya. Untuk SO2 itu 2, sementara untuk O2 itu adalah 1 dibagi dengan PSO3, ya. Oke, seperti itu. Pangkat 2 juga, ya. Oke, berarti di sini kakak punya 12 pangkat 1, ya, dikalikan dengan PSO4 itu 24 pangkat 2 dibagi dengan PSO3 itu 24 juga, ya, pangkat 2. Karena di sini ada angka yang sama, kakak bisa coret nih. Berarti nilai Kp-nya akan sama dengan 12. Maka dari itu untuk nomor 7 jawabannya adalah yang A. Oke, itu dia nomor 7. Kita lanjutkan ke nomor 8. Oke, baik, kita lanjut ke nomor 8, ya. Nilai energi pengionan ke-1 sampai ke-5 untuk unsur X pada golongan utama berturut-turut adalah 509, 979, 3300, 4400, dan 5700 kJ per mol. Oke, berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa unsur X cenderung membentuk ion apa? Ya. Oke, di sini kita dikasih tahu yang namanya, ya, nilai energi ionisasi, ya. Energi ionisasi itu untuk apa? Untuk melepas, ya, melepas satu elektron. Ya, ketika wujudnya gas, ya, seperti itu. Oke, nah di sini kita dikasih data nih, data nilai energi pengionan atau energi ionisasi, ya. Dari data 1 sampai data 5. Ini yang pertama itu ada 509, yang kedua 979, yang ketiga itu 3300, yang keempat itu 4400, dan yang kelima itu adalah 5700. Oke, di sini kalian bisa lihat, ya. Oke, kakak tulis ulang aja. 509, 797, maaf. 979, 4004, 3300, ya, 4400, dan yang terakhir 5700. Oke. Nah, di sini kalau kalian lihat terjadi perbedaan energi yang sangat besar pada pengionan kedua ke pengionan ketiga, yaitu dari 979 ke 3300. Berarti untuk elektron yang ketiga itu energi untuk melepas elektronnya jauh lebih besar, ya, jauh lebih besar dibandingkan melepaskan elektron kedua. Oke, seperti itu. Nah, kalau misalkan kita lihat dari energi ionisasi pertama ke energi ionisasi kedua, kan, ini yang pertama, ini yang kedua, itu nggak terlalu beda jauh, ya, antara 509 ke 979 dibandingkan dari energi ionisasi kedua ke energi ionisasi ketiga, dan yang keempat dan yang kelima. Oke, itu udah terlampau jauh. Artinya apa? Artinya atom tersebut, ya, dalam keadaan normal mungkin saja bisa melepas elektron pertama sama elektron keduanya. Sementara untuk elektron ketiga dia membentukkan energi yang sangat besar, ya, untuk elektron keempat, 5, dan seterusnya. Oke, maka dari itu kita bisa simpulkan bahwa, ya, atom tersebut atau atom X, ya, itu hanya bisa melepas 2 elektron saja, yaitu energi 1 sama energi kedua, sementara 3 itu terlampau sangat besar, ya, energinya, sehingga hanya diambil yang paling kecil saja. Oke, maka dari itu kakak akan menjawab, ya, untuk nomor 8 ini adalah yang B, atau hanya melepas 2 elektron, berarti lambangnya adalah X plus 2, ya. Oke, itu untuk jawaban nomor 8. Kita lanjut ke nomor 9.
Oke, baik. Di sini kita sudah sampai ke nomor 9 ya. Terdapat sebuah asam bervalensi 3 dengan konsentrasi sebesar 0,01 molar. Oke. Kita tulis saja dulu 0,01 molar ya. Volumenya tahu nggak? Nggak tahu kan? Ya udah, kita tulis aja volume 1 atau volume awal. Ya, diencerkan sampai volumenya 250 mili. Oke, kita encerkan sampai volumenya 250 mili. Tapi kita tahu nggak nilai konsentrasinya? Enggak kan? Oke, nggak apa-apa. Ya, kita lanjut. Kemudian 100 mili ya, 100 mili. Oke, 100 milinya digunakan untuk menetralkan ya. Menetralkan apa? NaOH sebesar 0,03 molar. Volumenya adalah 10 mili. Oke. Ya, berarti kita harus, misalkan di sini konsentrasinya Y ya, untuk yang 100 mili. Oke, bukan Y ya, tapi X ya, karena diambil dari molaritas sebelumnya. Oke. Nah, yang ditanya adalah maka volume awal asam tersebut adalah berapa? Oke. Nah, di sini kita udah bikin yang namanya bagan untuk mengetahui nilai volume awal yang kita ingin tahu. Oh, berarti gini alurnya ya. Oke. Berarti kita mulai dari yang paling akhir dulu aja. Ya. Oke. Karena di sini terjadi penetralan ya. Oh, berarti terjadi titrasi. Oke. Kalau misalkan terjadi titrasi, maka volume asam dikali molaritas asam akan sama dengan volume basa dikali molaritas basa ya. Tapi ingat, dikalikan sama yang namanya valensinya. Oke. Nah, di sini NaOH itu valensinya berapa? 1 kan? Molaritasnya 0,03 sementara volumenya 10. Oke. Nah, di sini untuk yang asam molaritasnya kita belum tahu, atau X, volume asamnya itu tadi yang dipakainya 100, sementara valensinya 3 ya. Berarti kita bisa cari nilai X akan sama dengan 10 dikali 0,03 dibagi dengan 100 dikali 3. Oke, ini 1 coret. Ya. Ini coret jadi 1 juga. Oh, berarti 0,01 dibagi 10, maka hasilnya adalah 0,001 molar ya. Oh, berarti kita udah tahu nilai X-nya. Nilai X-nya adalah 0,001. Di sini juga berarti 0,01. Oh, berarti kita tinggal cari volumenya ya, yang ini, yang volume 1 ya. Oke, dengan menggunakan rumus pengenceran, yaitu V1M1 sama dengan V2M2. Oke, M2-nya kita udah tahu, yaitu 0,001 ya, sementara volumenya 250. Sementara M1-nya yaitu 0,01. Yang V1-nya kita cari. Oh, berarti V1-nya akan sama dengan 250 dikali 0,001 dibagi dengan 0,1 ya, 0,01. Maka hasilnya adalah ini coret, ini jadi 0,1. Oh, berarti volumenya adalah 25 mili ya. Maka untuk nomor 9 jawabannya yang A ya. Oke. Untuk nomor 9 sampai di situ ya. Kita lanjut ke nomor 10. Oke, baik, ini dia soal ke-10. Terdapat unsur X dan Y. Masing-masing unsur tersebut memiliki nomor atom berurutan 32 dan 18. Maka pernyataan yang benar adalah, oke, yang benar yang mana aja ya. Oke, kita mulai dari nomor 1. X memiliki energi ionisasi yang lebih besar dibandingkan dengan Y. Oke. Nah, pertama kita harus lihat dulu ya. Lihat dulu konfigurasinya. Oke. Pertama kita mulai dari yang X. X itu konfigurasinya adalah S1S2, 2S2, 2P6, 3S2. Ini baru 12, berarti 3P6. Ini baru 18. Sementara setelah 3P itu 4S2, 20, 3D10. Yang terakhir itu adalah 4P 10, 20, 30. Oh, berarti 4P2. Selanjutnya adalah yang Y ya. Y itu 18.
Oke, berarti ini 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 ya. Oke. Nah, kalau misalkan kita lihat ya, untuk yang atas itu periodenya periode berapa? Periode 4. Sementara golongannya golongan berapa coba? Golongannya yaitu golongan 4 juga ya. Oke. Sementara untuk yang Y itu periode 3 ya. Dan golongannya adalah golongan 8 ya, karena di belakangnya SP ya terakhir ya, 2 ditambah 6 8. Oke, memiliki energi ionisasi yang lebih besar dibandingkan Y. Oke, nah kalau misalkan kita berbicara tentang energi ionisasi ya, berarti dari kiri ke kanan itu energi ionisasinya makin besar ya. Sementara dari bawah ke atas itu energi ionisasinya makin kecil. Oke. Nah, sekarang kita lihat untuk yang X dulu. Ya. Energi X itu ada di periode 4 golongan 4. Oke, sementara yang Y itu ada di golongan 8. 4 sama 8 kira-kira lebih kanan yang mana? Oh, ternyata lebih kanan yang 8. Ya. Tapi periodenya lebih bawah yang 4. Oh, sementara yang E itu periodenya periode 3. Oke, maka di sini kakak simpulkan ya, karena ini bedanya nggak terlalu jauh, jadi nggak apa-apa kita lihat golongannya aja. Karena bedanya itu jauh ya antara golongan 4 sama 8, maka kakak dapat simpulkan bahwa energi ionisasi dari X itu lebih kecil daripada energi ionisasi dari Y ya. Oke, berarti pernyataan 1 salah. Ya, kalau di pilihan kayak gini kalian ada triknya lagi ya. Kalau misalkan nomor 1 salah, berarti kemungkinan besar atau pasti nomor 3 salah juga ya. Karena pilihannya kayak gini. Untuk yang A itu pilihannya 1 2 3. Sementara yang B itu 1 3, yang C itu 2 4, sementara yang D itu adalah 4 aja, dan yang E itu benar semua ya. Oke. Karena nomor 1 salah berarti pilihan A dan pilihan B itu nggak mungkin. Sekarang pilihannya itu cuma C sama D ya. Oh, yang E juga salah ya, karena satunya juga salah. Oke, berarti kita cek aja nomor 4. Nomor 4 ya. Jari-jari atom X lebih besar dibandingkan Y ya. Oke. Kita lihat jari-jarinya ya. Jari-jari itu apa? Jari-jari itu R kan. R itu dipengaruhi sama yang namanya periode. Ya, periode. Nah, makin banyak periodenya berarti makin ya, periodenya makin banyak berarti R-nya juga makin besar. Oke, maka untuk yang nomor 4 benar atau salah? Ya, ternyata nomor 4 itu benar. Ya, oke, seperti itu. Cara mencari jari-jari atom mana yang lebih besar. Oke, 4 udah benar nih. Oh, berarti pilihannya D atau C. Kita cek nomor 2-nya. Y memiliki keelektronegatifan yang lebih besar dibandingkan X. Oke. Nah, kita lihat lagi. Masih ingat kan aturan oktet atau duplet? Ya, oktet. Oktet itu berapa? Oktet itu sama dengan 8, sementara duplet itu 2. Oke, kita lihat X itu baru 4 elektron ya. Elektron valensinya 4, sementara yang Y itu elektron valensinya 8. Kira-kira nih, mana yang udah mencapai oktet, mana yang belum? Nah, ternyata yang udah mencapai oktet adalah yang Y ya, dengan elektron valensinya 8. Oh, berarti yang Y itu perlu menangkap elektron lagi nggak? Nggak perlu ya, berarti punya nilai keelektronegatifan nggak? Nggak. Oh, berarti nilai keelektronegatifan Y itu sama dengan 0 ya. Atau alias nggak usah ngambil elektron lagi. Sementara X, nah X itu kan elektron valensinya 4, berarti untuk stabil butuh 4 elektron lagi. Berarti punya nggak nilai keelektronegatifan? Ya, punya ya. Oke, berarti di sini kita bisa bandingkan nilai KE-nya, KE dari Y ya, dari X dulu deh, dari X ya, dibandingkan KE dari nilai Y itu akan sama dengan gini. KEX ya, atau keelektronegatifan X itu lebih besar daripada keelektronegatifan Y. Maka nomor 2 itu salah ya. Oke, berarti jawabannya yang D, 4 saja.
Nah, itu untuk nomor 10. Kita lanjut ke nomor 11. Oke, baik, kita lanjut ke nomor 11 ya. Nomor 11, katalis dapat mempercepat laju reaksi. Salah satu contoh katalis adalah enzim. Sebab katalis juga dapat menggeser kesetimbangan karena dapat mempercepat terbentuknya produk. Oke. Ya, berarti di sini yang atas itu membahas tentang laju reaksi. Sementara yang bawah itu membahas tentang kesetimbangan. Ya. Oke. Nah, kalian masih ingat nggak faktor apa aja yang mempengaruhi laju reaksi? Ya, ada beberapa ya. Yang pertama itu ada faktor konsentrasi. Oke, yang kedua itu faktor luas permukaan. Ya. Yang ketiga itu adalah faktor suhu. Ya. Oke, dan yang terakhir ada faktor katalis. Katalis itu kayak gini maksudnya. Ya, maksud dari katalis mempercepat laju reaksi adalah dengan cara menambahkan suatu zat kimia ya, di mana zat tersebut hanya bereaksi di tengah reaksi saja, reaksi ya, tapi pada akhir reaksi akan terbentuk kembali ya, terbentuk kembali. Oke, itu dia ya untuk faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Sementara yang mempengaruhi kesetimbangan ada konsentrasi yang pertama ya. Oke, konsentrasi. Yang kedua itu ada ada volume atau tekanan ya. Yang ketiga itu ada suhu. Oke, nah ini yang terakhir ya. Oke, keseimbangan itu ada 3, sementara laju reaksi itu ada 4. Mirip-mirip kan? Itunya apa sih? Faktor-faktornya kan? Oke, tapi yang nggak ada di keseimbangan itu adalah katalis ya. Kenapa? Karena katalis itu hanya mempercepat laju, sementara untuk menggeser keseimbangan itu enggak ya. Oke, kenapa enggak? Karena katalis ini ya. Oke, kakak tulis katalis ini tugasnya itu adalah menurunkan EA ya, atau energi aktivasi dari suatu reaksi ya, bukan bagian dari reaksinya. Oke, sehingga untuk yang pernyataannya katalis dapat mempercepat laju reaksi, salah satu contohnya adalah enzim. Ya, ini benar ya. Oke. Tapi untuk alasannya katalis juga dapat menggeser kesetimbangan karena dapat mempercepat terbentuknya produk. Ya, ini salah. Ya, oke, berarti untuk nomor 11 itu jawabannya adalah benar salah. Kalau benar salah pilihannya apa coba? Kalau A itu benar-benar berhubungan, B itu benar-benar tidak berhubungan, yang C itu benar salah ya. Oke, berarti jawabannya adalah C, sementara D itu adalah salah benar, dan yang terakhir E itu adalah salah-salah. Oke. Nah, itu untuk nomor 11. Mari kita lanjutkan ke nomor 12. Oke, baik, ini dia nomor 12. Sebuah aliran listrik digunakan dalam proses elektrolisis dan dapat menghasilkan gas H2 sebanyak 5,6 liter. Jika listrik yang sama digunakan untuk menghasilkan endapan Fe dari Fe plus 2, maka jumlah Fe yang didapat adalah berapa? Ya, dengan ARFE sama dengan 56. Oke, jadi gini konsepnya ya. Konsepnya adalah bahwa listrik yang digunakan untuk menghasilkan H2 ya, listrik ya, atau biasanya kita sebut dengan mol elektron ya. Mol elektron ya, yang digunakan itu sama ya, untuk membuat gas H2 ya, sama dengan listrik
yang digunakan untuk merubah Fe plus 2 menjadi Fe. Oke, berarti yang sama itu di sini adalah listriknya atau mol elektronnya. Oke, berarti kita harus tahu mol elektronnya itu ya sama dengan berapa. Oke. Berarti kita mulai dari pembentukan gas H2. Oke, seperti itu. H2 nih. Oke, karena si H2-nya sebagai produk ya atau yang dihasilkan itu berarti ada di sebelah kanan tanda panah. Sementara yang menjadi reaktan untuk menghasilkan gas H2 itu apa? Ya, sama aja. Ini kan di sini H2. Oke. Berarti di sini juga harus ada H lagi. Nah, tapi apa? Ya, H itu biloxnya plus 1. Oh, berarti dari H plus seperti ini. Oke, nah kita setarain. Oh, berarti di sini 2 ditambah dengan di kiri kan muatannya plus 2 nih, sementara di kanan 0. Berarti harus diseimbangin dong. Nah, karena yang lebih positif itu adalah sebelah kiri, maka kita tambah elektron di sebelah kiri juga ya. Oke, berarti kakak tambahin 2 elektron di sini. Oke. Nah, ini udah setara nih. Ya. Nah, karena yang kita ingin tahu mol elektron, ya pasti ini kan. Yang kita ingin tahu jumlahnya berapa. Oke, gini caranya. Nah, di sini gas H2 yang dihasilkan adalah 5,6 liter. Nah, ini bisa kita konversi ke mol. Ya, dengan cara mol itu volume dibagi 22,4. Maka kalau kita nyari yang namanya, oh berarti bukan pakai rumus ini ya. Oke. Nah, berarti molnya akan sama dengan volumenya 5,6 dibagi dengan 22,4. Ya. Oh, berarti hasilnya berapa dong? Oke, berarti ini 56 per 10 dibagi dengan, atau dikali langsung aja deh. Berarti 10 per 22,4. Ya, seperti itu. Oke, ini 10-nya coret. 56 dibagi 224, berarti hasilnya adalah 0, berapa? 0,25 ya, atau seperempat ya. Oke. Nah, coba kalian bayangin ya, H2 itu koefisiennya 1 kan ya di depan ini karena nggak ditulis. Oke, 1 itu dapat 0,25. Nah, karena yang ditanyanya adalah mol elektron, nah koefisiennya 2. Kalau 1 dapat 0,25, berarti kalau 2 dapat, ya berarti kita bisa bandingin ya, perbandingan koefisien. Berarti mol elektron itu yang ditanya ya. Berarti 2 dibanding 1 atau dibagi 1 dikali dengan mol H2. Tadi berapa? 0,25. Maka hasilnya adalah 0,5 mol. Oke. Nah, 0,5 mol ini adalah jumlah elektron yang digunakan pada elektrolisis H+ menjadi H2. Oke. Nah, ini jumlahnya akan sama ya dengan listrik atau mol elektron yang digunakan untuk mengendapkan Fe plus 2 menjadi Fe. Oke, kita buat Fe plus 2 berubah menjadi Fe ya. Seperti itu. Kita seimbangin, berarti ini harus ditambah 2 elektron ya. Karena di sini asalnya muatannya plus 2, di kanan itu 0. Oh, berarti agar menjadi 0, Fe plus 2-nya harus ditambah 2 elektron. Oke. Nah, karena di sini menggunakan listrik yang sama atau mol elektron yang sama, berarti kakak di sini bisa tulis nih ya. Di sini kakak bisa tulis bahwa mol elektron di sini itu sama dengan 0,5 mol. Oke, karena yang ditanya adalah endapan Fe2 berarti Fe aja ya, Fe aja. Berarti yang ditanya adalah yang ini. Oke. Kita cari dulu molnya ya dengan menggunakan perbandingan koefisien. Fe itu punya koefisiennya 1. Sementara yang mol yang udah kita ketahui adalah mol elektron. Oke, dengan koefisiennya 2. Sementara molnya itu adalah 0,5. Maka mol Fe itu sama dengan 0,25. Oke, atau seperempat ya, seperempat. Oke. Nah, dari mol kita bisa konversi ke massa ya dengan cara massa akan sama dengan mol dikali dengan AR-nya. Oke. Molnya itu seperempat, sementara AR-nya itu adalah 50. Nah, maka jawabannya adalah 14 gram Fe yang mengendap. Oke, berarti untuk soal ini jawabannya adalah yang C. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membahas nomor 13. Oke, baik. Kita lanjut ke nomor 13 ya.
Di dalam suatu wadah terdapat 1 liter senyawa X. Kemudian diadakan penyelidikan untuk mengetahui jenis dari senyawa tersebut. Kemudian senyawa tersebut dimasukkan ke dalam 3 wadah yang berbeda dan kemudian diuji. Ya. Pada wadah pertama dimasukkan sedikit logam Na namun tidak terjadi reaksi apapun. Kemudian pada wadah kedua dimasukkan reaksi Pehling dan juga tidak terjadi reaksi juga ya. Dan yang terakhir adalah memasukkan reaksi Tollens, juga tidak terjadi reaksi apapun. Oke, maka senyawa yang dimaksud adalah ya. Oke, di sini yang menjadi kuncinya adalah Tollens. Oke, Tollens dan Pehling ya. Oke. Kedua senyawa ini ya, Tollens sama Pehling ini biasanya digunakan untuk menguji mana senyawa karbon yang keton ya, keton atau aldehid ya. Oke, seperti itu. Oh, berarti jawabannya kita bisa langsung eliminasi ya. Untuk yang B itu salah, yang D itu salah, dan yang E itu salah. Oh, berarti jawabannya ada A atau C ya, aldehid atau alkanon atau keton. Oke, seperti itu. Nah, yang harus kalian tahu juga ya, kalau misalkan keton ditambah dengan Tollens, itu akan menghasilkan apa coba? Ya, tidak akan menghasilkan apapun. Ya. Begitupun kalau misalkan keton dimasukin dengan Pehling ya, itu tidak akan terjadi reaksi apapun. Oke, sementara ketika aldehid dimasukkan Tollens atau Pehling, itu akan bereaksi ya, menghasilkan endapan merah bata dan cermin perak. Oke. Oh, berarti untuk nomor 13 itu jawabannya adalah yang C ya, yang alkanon atau kita bisa sebut dengan keton. Oke, itu dia nomor 13. Kakak lanjutkan ke nomor 14. Oke, baik, ini dia nomor 14. Terdapat 27,4 gram batuan yang mengandung barium. Kemudian batuan tersebut dilarutkan menggunakan HCl pekat. Kemudian Ba diendapkan sebagai BaSO4 ya. Jika endapan yang dihasilkan adalah 2,33 gram, maka kadar Ba dalam batuan tersebut adalah berapa? Oke, diketahui air Ba sama dengan 137, S itu 32, O itu 16 ya. Ini jawabannya dalam persen. Kalau misalkan kalian ditanya ya persennya, oke, berarti yang kita perlukan adalah data ya, data dari massa siapa? Massa barium ya, yang pertama. Oke, dibagi dengan massa totalnya. Oke, karena yang ditanya itu dalam batuan ya. Oke, berarti massa totalnya itu akan sama dengan massa batuan. Oke, massa batuan. Oke, massa batuannya udah tahu kan, sama dengan 27,4 gram. Oke, seperti itu. Sementara massa bariumnya nggak tahu kan ya. Oke, nggak apa-apa, nanti kita cari. Nanti ini hasilnya dikali dengan 100%. Oke, seperti itu. Nah, sekarang kita cari dulu nilai dari massa barium ya. Oke, massa barium itu pertama kan ada dalam sebuah batuan. Oke, nah di batuan ini nggak hanya ada barium, tapi ada yang lainnya juga ya. Kita sebut dengan zat pengotor. Oke, nah untuk menghilangkan atau memisahkan barium dengan zat pengotornya, maka ditambahkan yang namanya HCl ya, atau asam yang pekat. Oh, sehingga terbentuk yang namanya barium plus 2. Oke. Nah, kemudian barium plus 2-nya itu agar bisa dihitung diendapkan ya dengan cara penambahan SO4 min 2 sehingga terbentuk BaSO4 ya, seperti itu. Oke. Nah, di sini dikasih tahu bahwa massa BaSO4 atau basa endapannya itu sama dengan 2,33 gram. Oke. Oh, berarti di sini kita bisa cari nilai dari barium atau nilai dari massa barium ya, dengan menggunakan rumus
massa barium, massa barium itu akan sama dengan ya, AR barium dibagi dengan MR dari BaSO4 dikali dengan masanya, massa dari BaSO4. Oke, AR barium berapa? Ternyata 137. Sementara MR dari BaSO4 itu adalah 233. Ya, masanya 2,33. Oh, berarti ini bisa kita coret ya. Maka hasilnya adalah 0,01 dikali 137, maka hasilnya adalah 1,37. Nah, 1,37 ini adalah massa barium. Kalau misalkan kita udah tahu massa bariumnya, nah kita balikin lagi ke awal, ke batuannya, yang ini ya. Oke, berarti kita bisa mencari yang namanya persen barium. Ya. Persen barium akan sama dengan massa dari barium, Ba, dibagi dengan massa batuan, oke, dikali dengan 100%. Oke, massa bariumnya 1,37 ya, sementara massa dari batuannya adalah berapa? Massa dari batuannya adalah 27 ya, 4 ya. Oke, dikali 100. Nah, kalian tinggal ngebagi antara 1,37 dibagi dengan 27,4. Oke. Nah, maka hasilnya itu adalah 0,05 dikali 100%. Ya, maka hasilnya adalah 5%. Oke, berarti untuk nomor 14 jawabannya adalah yang E. Ya, itu dia nomor 14. Selanjutnya kita maju ke nomor 15. Oke, baik. Ini dia nomor 15 ya, soal terakhir. Atom X dan Y membentuk molekul XY3. Jika nomor atom X dan Y berturut-turut adalah 15 dan 17, maka bentuk dan jenis ikatan dari senyawa XY3 adalah apa? Oke, kita di sini mencari tahu dulu ya, bentuk molekul dari XY3. Oke, gini caranya ya. Caranya adalah kita tulis dulu atau cari tahu dulu yang namanya konfigurasi elektron. Yang pertama itu dari X dulu ya, X15. Oke, konfigurasinya adalah 1s2, 2s2 itu 4, 2p6, 10, 3s2 itu 12. Berarti karena ini 15 kurang 3 ya. Oke, berarti 3p3. Oke, berarti di sini elektron valensinya akan sama dengan 5. Oke, selanjutnya yang Y ya, Y17. Ini akan sama dengan 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 15. Ya, baru 12 ya. Oke, berarti yang terakhir adalah 3p5. Berarti elektron valensinya akan sama dengan 7 ya. Oke. Ya. Nah, di sini kita bisa lihat ya, mana yang akan menjadi atom pusat dan mana yang akan menjadi cabang. Oke, cara milihnya adalah kayak gini ya. Biasanya atom pusat itu punya tangan yang lebih banyak daripada atom yang lain ya. Oke, nah, berdasarkan aturan oktet ya, oktet itu oktet atau ukuran kestabilan bahwa suatu atom harus memiliki 8 elektron jika ingin stabil. Oke, seperti itu. Nah, coba lihat, X itu elektron valensinya 5. Oh, berarti kurang berapa? Kurang 3 elektron. Sementara untuk yang Y itu cuman kurang 1 elektron. Ya. Nah, untuk memilih atom pusat, kita cari yang kekurangannya lebih banyak. Ya. Oh, berarti yang akan menjadi atom pusat adalah si X ini, bukan si Y. Oke. Maka dari itu, karena si X ini butuh 3 elektron, sementara Y itu cuma 1, berarti X akan membutuhkan sebanyak 3Y. Ya, seperti yang ada di soal. Oh, berarti rumus nyawanya adalah XY3. Oke. Atau ikatannya kayak gini. Ya. Kita gambarin dulu aja X. Itu 2, 3, 4, 5. Oke.
Sementara untuk yang Y itu bakal nempel di sini 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Nah, garis itu maksudnya sepasang elektron ya. 1, 2, 3. Dan juga 1, 2, 3. Nah, ini dia bentuk itu ya, molekulisnya ya. Oke, udah. Nah, sekarang kalian lihat di sini ada berapa macam ikatan? Ya, ternyata di sini 1, 2, 3. Oh, sebanyak 3. 3 itu untuk apa? Untuk PEI-nya ya. PEI-nya sementara PEB-nya itu cuma 1. PEB-nya 1 sementara PEI-nya ada 3 ya. Nah, untuk menentukan bentuk molekul kita jumlahkan dulu ya PEB dan PEI-nya. Kalau misalkan kita jumlahkan, maka hasilnya ada 4. Oke. Kalau misalkan ada 4 buah ikatan, maka bentuk dasarnya adalah tetrahedral. Ya. Oke, akan seperti ini. Kita gambarin ya. Pertama, X-nya itu ada di tengah. Nah, kemudian X ini punya tangan sebanyak 4 ya. Pasangan elektron itu adalah tangan. Oke. Nah, sementara PEB-nya itu 1. Kira-kira PEB-nya di mana? Bebas ya. Tapi akan lebih mudah kalau tetrahedral itu kita gambarin PEB-nya mulai dari atas. Oh, berarti dari sini. Ya. Oke. Sementara untuk pasangan elektron ikatnya atau PEI-nya itu yang sebelah sini, yang warna merah. Ya, seperti ini. Atau Y-nya di sini, ini Y, ini Y. Oke. Nah, karena yang biru ini atau PEB ini tidak berikatan dengan siapapun, maka gambarnya bisa kakak rubah nih, atau hilangin aja PEB-nya. Oke, berarti X di sini Y, di sini Y, di sini Y. Sementara untuk PEB-nya kita hilangin. Oh, berarti bentuk dasarnya tinggal kita tambahin aja garis ya, antara Y-nya kita sambungin. Nah, oke, seperti ini, dan dalamnya kita kasih garis titik-titik. Oh, berarti ini mirip gambar piramida yang alasnya segitiga. Oh, berarti kalian pilih jawaban yang mana coba? Yang D ya. Oke, piramida segitiga. Atau segitiga piramida sama aja ya. Nah, tapi kita cek dulu apakah jenis ikatannya itu kovalen polar atau bukan. Ya, cara ngeceknya kayak gini. Ya. Untuk mengecek apakah senyawa itu polar atau non polar, lihat aja di susunan pasangan elektronnya apakah ada PEB atau tidak. Nah, ternyata dalam XY3 ini ada satu buah pasangan elektron bebas atau satu PEB. Oh, berarti ya kita bisa simpulkan bahwa senyawa ini bersifat polar. Oh, berarti benar nih jawabannya yang D ya. Nah, itu mungkin yang bisa kakak sampaikan dalam pembahasan soal TO Akbar UTBK yang pertama ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.